investasi. This coin is going to be number one worldwide. As in most, it's called a mafia environment. You have to buy yourself protection. The bigger it gets, the more dangerous it becomes. Became known as the missing crypto queen, has been accused of defrauding victims out of more than $4 billion. I lost all of my money. Penipuan berkedok investasi ada di mana-mana, baik itu skala kecil maupun skala besar, di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang waktu itu cukup fenomenal di kalangan perkriptoan, yaitu kasus seorang wanita yang bernama Ruja Ignatova yang berhasil menipu kurang lebih 4 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan menjadi 66 triliun rupiah. Bahkan oleh The Times dijuluki kasus ini adalah kasus penipuan terbesar di dunia perkriptoan. Kayaknya lebih banyak korupsi timah deh. Penasaran? Let's get the ball rolling. Oke, sebelum kita kemana-mana, udah tahu kripto kan? Oke, saya coba jelasin sedikit aja. Kripto adalah mata uang digital, atau dengan kata lain, uang virtual. Jadi, uang ini dilindungi dengan kode rahasia yang terenkripsi. Nah, sistem pencatatan transaksi mata uang kripto biasanya terpusat dalam teknologi blockchain. Nah, blockchain itu adalah teknologi penyimpanan data digital. Investasi kripto adalah kegiatan membeli, menyimpan, dan berdagang mata uang digital, seperti Bitcoin, Ethereum, dan kripto-kripto lainnya yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Investasi ini melibatkan penggunaan teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi aman, transparan, dan terdesentralisasi. Nah, pada dasarnya, investasi ini sama dengan investasi-investasi yang lain. Cuman yang membedakan adalah wujudnya aja, yaitu digital. Nah, kenapa saya tertarik membahas masalah perkriptoan ini? Karena saya membaca dari beberapa artikel, beberapa pakar memprediksi mata uang kripto ini akan marak kembali di tahun ini. Nah, buat yang nggak relate dengan dunia perkriptoan, mungkin kita bisa ambil hikmahnya aja. Tolong jangan di skip ya. Oke, sebelum kita masuk ke storyline, saya akan coba callback tipis-tipis ya. Apa itu cryptocurrency? Agar kebayang nih, bagaimana kripto itu ada dan menunjukkan eksistensinya di dunia. Oke, kita mulai. Kapan dan bagaimana kripto mulai rame-ramenya di Indonesia? Dan langsung saja untuk membahas terkait dampak aset kripto dan blockchain untuk Indonesia, serta bagaimana masa depan perdagangan aset kripto ini, kita akan berdialog. Nah, kripto mulai marak di Indonesia itu pada tahun 2021. Dengan jumlah pemilik kripto yang terdaftar sekitar 68%, mencapai hingga 11,2 juta pengguna di tahun tersebut. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi nih, maraknya cryptocurrency di Indonesia ini tidak terlepas dari kondisi pandemi COVID-19 pada saat itu. Nah, kalau pada masih ingat nih, COVID-19 masuk ke Indonesia itu pada Senin 2 Maret tahun 2020. Nah, setahun kemudian atau setelah PPKM, barulah kripto marak di Indonesia. Dan waktu itu pun, dunia perinternetan jadi salah satu cara orang untuk melakukan aktivitas, termasuk mencari cuan. Nah, terbukti pada saat itu, perusahaan digital yang tadinya biasa-biasa aja menjadi langsung naik signifikan. Contohnya seperti Zoom, Netflix, dan termasuk cryptocurrency yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, cryptocurrency yang pertama dan yang paling terkenal adalah Bitcoin. Diciptakan oleh seseorang atau sekelompok yang memiliki nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin diciptakan pada tahun 2008 dan baru rilis di tahun 2009. Tapi yang uniknya, identitas asli Satoshi Nakamoto belum diketahui sampai saat ini. Ya, sampai saat video ini saya buat. Kemudian, pada tahun 2010, Satoshi Nakamoto menghilang tanpa jejak. Menarik nih. Nah, buat teman-teman, apabila ada yang ingin membahas terkait Satoshi Nakamoto, silahkan komen di bawah. Dan buat teman-teman yang ada informasi terkait Satoshi Nakamoto, boleh dong di-share juga di kolom komentar.
Oke, kita lompat ke Juni tahun 2016. Ruja, pengusaha perempuan yang berumur 36 tahun, berasal dari Bulgaria, berbicara di panggung Wembley Arena, London, Inggris. Di depan semua orang, Ruja mengatakan bahwa OneCoin akan menjadi mata uang kripto terbesar di dunia bagi orang untuk bisa melakukan transaksi dimanapun. Nah, perlu digarisbawahi ya, OneCoin adalah nama kriptonya si Madam Ruja ini ya. Oke, lanjut. Pada pertengahan tahun 2016, mata uang Bitcoin masih menjadi yang terbesar. Nah, bisa dibayangi, hanya beberapa sen menjadi ratusan dolar pada masa itu. Sedangkan Madam Ruja pada pidatonya, sebut saja pidato ya, di depan ribuan orang di Wembley Arena, dia mengatakan OneCoin miliknya akan membunuh Bitcoin. Pede kali ya. Nah, sedangkan pada saat itu harga Bitcoin sekitar 568 US dollar. Sedangkan harga OneCoin pada saat itu tidak dapat diukur secara langsung karena OneCoin pada saat itu tidak dijual secara aktif di pasar. Nah, for your information, pada saat video ini saya buat, harga Bitcoin sudah mencapai sekitar 61.825 US dollar atau sekitar 994 juta rupiah, hampir sampai 1 miliar. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih orang bisa terjebak untuk membeli OneCoin milik Ruja? 1, 2, 3. We will double the coins on your account. When I saw Dr. Ruja Ignatova, it was a hype that you invest in OneCoin, you can buy villas, you can buy nice cars. She is leading people out of the financial misery. Pada saat itu, banyak orang tertarik untuk membeli OneCoin karena visi yang disajikan oleh Ruja Ignatova sungguh sangat menggiurkan. Nah, berbagai faktor mempengaruhi ketertarikan ini. Contohnya seperti janji profit tinggi, promosi melalui jaringan promotor, karakteristik penipuan Ponzi, dan yang pasti, ketidakpahamannya orang-orang terkait kripto. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan terkait penipuan karakteristik Ponzi. OneCoin menggunakan skema Ponzi di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor lama, untuk menciptakan ilusi kesuksesan dan menarik lebih banyak orang untuk berinvestasi. Nah, ini itu hampir sama kayak MLM ya, kalau di kita disebutnya. Nah, hati-hati ya. Oke, lanjut. Nah, namun kenyataannya adalah mata uang OneCoin adalah mata uang kripto yang tidak sah. Ignatova dan timnya menipu mata uang Bitcoin tanpa dasar blockchain yang sebenarnya. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan uangnya ketika skema ini akhirnya runtuh pada awal tahun 2017. Artinya, proses OneCoin ini tidak berlangsung lama, hanya 1 tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan 2017 keruntuhannya. Nah, OneCoin dianggap sebagai skema penipuan terbesar dalam sejarah. Warga Inggris sendiri mengeluarkan sekitar 30 juta ribu euro atau setara dengan 465 juta rupiah pada pertengahan 2016. Tak hanya orang-orang Inggris, mulai dari Pakistan, Hong Kong, Brazil, Norwegia, Kanada, dan lain-lain. Nah, begitulah update sementara terkait kasus penipuan oleh Ruja Ignatova, Crypto Queen, yang sekarang ini keberadaannya entah di mana. Nah, kesimpulannya adalah kripto memiliki beberapa kelebihan, meliputi transfer yang cepat dan keuntungan yang tinggi. Tetapi juga ada resiko, volatilitas, dan keamanan. Nah, jika teman-teman tertarik, pastikan memahami resiko dan memilih platform investasi yang terdaftar secara resmi. Ya, minimal kalau di Indonesia itu yang udah diawasi oleh OJK misalnya. Namun, perlu diingat bahwa investasi kripto memiliki resiko yang tinggi dan fluktuasi harga yang sangat besar. Nah, bagaimana membedakan investasi yang sah dan menghindari skema penipuan? Yang pertama, kita bisa meneliti lebih dalam bagaimana proses atau sistem yang ditawarkan oleh si pembuat investasi. Kemudian, pastikan investasi ini ataupun sistem ini dilakukan secara transparan. Dan yang ketiga, memahami tentang produk apa yang akan kita investasikan atau kita beli pada
program tersebut atau yang ditawarkan tersebut. Kemudian, pastikan tidak ada janji keuntungan besar. Itu semua pasti bohong. Yang ada kerja keras. Ya, contohnya aja seperti yang udah ketangkap-tangkap itu ya, Crazy Rich yang sekarang sudah mendekam di penjara gitu kan ya. Dan kemudian tidak kalah penting, yaitu memeriksa izin dan regulasinya. Dan yang terakhir nih, waspadai skema piramid. Ya, paham kan skema piramid? Ya seperti yang kita jelaskan tadi, ya seperti MLM. Kalau masih belum mengerti, saya kasih contoh ya, skema piramid itu apa. Skema piramid itu, jika kamu harus merekrut orang lain agar kamu mendapatkan keuntungan, nah, itu adalah ciri-ciri atau contoh dari skema piramid ataupun MLM. It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. I have to go make a call. Ingat bahwa tidak ada jaminan 100% untuk menghindari penipuan. Tapi dengan waspada dan pengetahuan yang baik, kamu dapat terhindar atau mengurangi risiko dari penipuan. Makanya, jangan skip video ini. Nah, sekian dulu video dari saya. Jika ada komentar, saran, ataupun mau revisi, silahkan tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you in the next video. Oke.